Infinix resmi meluncurkan Infinix Zero 20 di Indonesia. Ponsel masuk dalam kategori kelas menengah dan mengunggulkan aspek fotografi dengan kamera 108 megapiksel. Kamera utama pada Infinix Zero 20 turut ditemani dengan dua kamera lain yang terdiri dari kamera ultrawide 13 megapiksel dan kamera 2 megapiksel. Dan berikut ini kelebihan dan kekurangan Infinix Zero 20 yang sudah tim Gadget ini rangkum. Saat perilisan Infinix Zero 20, tampaknya chipset Helio G99 masih cukup asing di telinga kita. Sebelum ponsel ini, masih sedikit ponsel yang menggunakan chipset sama, contohnya Tecno Pova 4, Vivo V25e, dan Infinix Note 12 Pro. Helio G99 sendiri merupakan penerus dari Helio G96, membawakan peningkatan dari sisi proses fabrikasi, kendati menggunakan konfigurasi prosesor yang sama tak jauh berbeda. Helio G99 punya efisiensi daya lebih tinggi lantaran dibangun atas manufaktur 6 nanometer TSMC alih-alih 12 nanometer. Clock speed pada Helio G99 juga sedikit meningkat, yang semula 2,05 GHz kini menjadi 2,2 GHz. Namun klaster inti performa tingginya masih sama, yakni ARM Cortex A76 sebanyak 2 buah. Di sisi lain, Helio G99 juga dibekali 4 buah inti ARM Cortex A55 sebagai klaster efisiensi daya, hadirkan clock speed 2 GHz. Kartu pengolah grafis atau GPU yang disematkan pada SoC ini adalah Mali G57 MC2, turut dipadankan dengan dukungan RAM LPDDR4X up to 2133 MHz dan internal UFS 2.2. Meski sudah menjadi standar baru di kelas menengah, hadirnya kamera 108 megapiksel di Infinix Zero 20 tetap layak diapresiasi. Nyatanya masih cukup banyak juga HP mid-range yang tak menyediakannya. Selain kamera 108 megapiksel sebagai sensor utama, Infinix Zero 20 juga menyediakan dua kamera pendamping, yakni 13 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel deep sensor. Ponsel ini juga hadir dengan quad LED flash yang dapat membantu penerangan saat memotret di malam hari. Masih ingat di benak admin saat konsumen harus memilih satu hal dan korbankan hal lain, yakni antara layar LTPS AMOLED atau refresh rate tinggi. Kini dengan adanya Infinix Zero 20, Anda bisa dapatkan keduanya secara bersamaan. Infinix Zero 20 hadir dengan panel layar AMOLED berukuran 6,7 inci, resolusi Full HD+, 1080x2400 pixel. Hadir dengan aspek rasio 20:9, layar tersebut mengusung rasio bodi ke layar 86% serta kerapatan pixel 393 ppi. Tak lupa, ada refresh rate 90Hz yang meningkatkan kemulusan pergerakan layar hingga 50%. Baik itu saat scrolling ataupun bermain game. Untuk menghemat daya, tersedia opsi refresh rate dinamis yang akan menyesuaikan refresh rate secara otomatis. Infinix Zero 20 mengusung tema desain symmetrical geometrik pada bentuk modul kameranya. Pulau kameranya sendiri berada di letak yang sering dijumpai pada ponsel manapun, yakni pojok kiri atas. Di dalamnya terdapat dua lensa di sisi kiri dengan ukuran yang sama besarnya. Di sebelah kanannya terdapat elemen visual berbentuk pil berisikan LED flash dan satu lensa kecil di bawahnya. Barulah di sebelah kanannya lagi tertera tulisan AI kamera 108 megapiksel. Pada porsi bodi bagian belakang ada Infinix Zero, sisanya tak ada lagi elemen visual apapun yang terlihat. Semua dibuat begitu minimalis namun tetap terkesan elegan. Pada sisi dimensinya, Infinix Zero 20 lebih condong ke arah bongsor dengan bobot 196 gram dan ketebalan 8 mm. Panjang dan lebarnya berada di angka 164,4 mm dan 76,7 mm. Infinix sempat membuat gempar di dunia smartphone dari sisi baterai. Pasalnya, Infinix merupakan salah satu yang pertama hadirkan fast charging 120 watt pada ponsel 4 jutaan, yakni Infinix Note 12 VIP. Meski begitu, ponsel seharga rilisan 3 jutaan ini membawa fitur fast charging 45 watt yang sungguh menyegarkan. Tak lagi bawakan daya 33 watt seperti para pesaingnya, Infinix Zero 20 tak hanya awet baterai, tapi juga bisa mencapai durasi pengisian yang lebih singkat. Kini zaman tampaknya sudah berbeda.
Admin masih ingat masa-masa dahulu ketika NFC masih jadi barang mahal alias hanya dimiliki oleh smartphone kelas flagship. Kini bahkan ponsel 1 jutaan pun sudah banyak yang hadirkan NFC. Fungsi NFC sendiri dapat berguna bagi konsumen yang sering mengendarai kendaraan roda 4 lantaran dapat mengisi dan mengecek saldo e-money. Untuk meningkatkan pengalaman pengguna saat bermain game, mendengarkan lagu atau menonton film, satu speaker saja sudah tak cukup. Infinix Zero 20 selangkah lebih maju daripada kompetitornya karena menawarkan kualitas audio yang lebih enak didengar dan seimbang berkat dual stereo speakernya. Lagi-lagi, ponsel ini menang 1 poin dibandingkan Infinix Zero 5G yang hanya suguhkan mono speaker. Tak hanya suguhkan speaker ganda, Infinix Zero 20 juga menawarkan jack audio 3,5 mm agar dapat menghubungkan earphone kabel tanpa menggunakan adapter. Fitur perekaman pada Infinix Zero 20 sebenarnya sudah di atas rata-rata, di saat mayoritas hanya mendukung perekaman 1080p dan ponsel ini sudah tawarkan hingga resolusi 2K. Meski begitu, pemenuhan standar untuk keperluan kreasi konten senantiasa meningkat. Alangkah baiknya, ponsel ini bisa merekam hingga resolusi 4K supaya tak pecah saat ada bagian yang ingin di crop atau zoom. Ini bisa jadi deal breaker bagi Anda, bisa juga tidak. Kendati hadir dengan panel AMOLED yang mestinya sudah hadirkan sensor sidik jari di dalam layar, Infinix Zero 20 justru gunakan sensor fingerprint di samping. Menyatukan sensor dengan tombol power di samping, hal ini lantas membuat Infinix Zero 20 tak berbeda dengan ponsel-ponsel lainnya. Sebagai salah satu ponsel menengah yang tawarkan spesifikasi paling unggul, kelemahan pada Infinix Zero 20 terletak pada konektivitasnya. Ya, ia hanya mendukung jaringan seluler 4G. Jika Anda berniat membeli ponsel untuk penggunaan jangka panjang, alangkah baiknya pilih yang sudah mendukung jaringan 5G. Apalagi di rentang harga 3 jutaan sudah cukup banyak ponsel 5G yang worth it. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi menarik seputar gadget terbaik dari Gadget Me.